Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sylvia Ramadhani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang iman kepada Allah, sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6, dan yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Saya harap video ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu iman kepada Allah. Mungkin kita sering dengar istilah itu, tapi sebenarnya sudah sejauh mana sih kita benar-benar memahami maknanya? Nah, di sini kita akan coba membahas secara sederhana tapi bermakna, biar makin paham dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah artinya mempercayai atau meyakini adanya Allah di dunia ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai umat muslim, kewajiban dalam memahami rukun iman dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun keterangan hadis. Salah satunya ada dalam surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab, Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi, iman kepada Allah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Iman kepada Allah juga berarti mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Lalu, bagaimana dengan hikmah beriman kepada Allah? Nah, hikmah dari beriman kepada Allah itu kita bakal diberikan ketenangan hati. Kenapa? Orang yang beriman kepada Allah merasa tentram karena yakin bahwa hidupnya berada dalam kendali Zat yang Maha Bijaksana. Ia tidak mudah cemas atau putus asa karena percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Lalu, mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Iman kepada Allah memberi kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Kebahagiaan sejati diperoleh karena hati merasa dekat dengan Allah, tenang dalam ujian, dan merasa cukup atas apa yang diberikan. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Iman kepada Allah membuka pintu ampunan. Allah menjadikan pengampunan kepada orang yang beriman dan bertobat, meskipun dosanya banyak. Jadi jangan pernah merasa rendah. Justru dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa dilindungi, selalu. Lalu beralih ke materi selanjutnya, yaitu perilaku beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan bentuk utama komunikasi seorang hamba dengan Allah. Sholat itu menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim ya. Orang yang beriman akan menjaga waktu sholatnya, melaksanakannya dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Lalu, poin kedua yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang yang beriman akan memilih lingkungan yang baik karena teman dan pergaulan sangat mempengaruhi iman dan perilaku. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan tertular kebaikannya juga. Nah, seperti itulah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku baik, yang selalu menjaga
identitasnya sebagai seorang Islam, umat Islam. Lalu poin yang ketiga adalah mampu menahan amarah. Amarah itu menjadi sesuatu yang paling tidak disukai oleh Allah. Karena ketika kita marah itu sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan akan keluar dengan sendirinya, dan itu benar-benar mengecewakan, yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, menahan amarah itu jadi salah satu ciri orang yang memiliki kekuatan iman. Ia tidak mudah tersulut emosi karena tahu bahwa Allah mencintai orang yang sabar dan mengendalikan diri. Lalu, yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Orang yang beriman akan merasa takut dan malu kepada Allah jika terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau dosa. Jadi dia akan selalu berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Poin kelima, memberikan rezeki kepada orang lain. Itu artinya dia dermawan. Orang yang dermawan itu suka saling membantu kepada sesama. Bahkan gak cuma untuk sesama umat muslim saja, tapi juga untuk yang mungkin non-Islam. Iman mendorong seseorang untuk peduli. Jadi dia bakal sadar bahwa rezeki adalah titipan dari Allah, sehingga ia senang berbagi dan membantu yang membutuhkan. Yang terakhir, mempercayai 6 rukun iman. Orang yang benar-benar beriman itu pasti juga meyakini seluruh rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Meyakini rukun iman secara utuh menjadikan seseorang teguh dalam keislaman dan istiqomah dalam ibadah. Lalu kita beralih ke materi berikutnya, yaitu akibat bila tidak beriman kepada Allah. Poin pertama membahas tentang kehampaan hidup. Orang yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya terasa kosong, meski ia mungkin memiliki harta, jabatan, atau popularitas. Ia tidak tahu untuk apa hidup, kemana akan pergi setelah mati, dan apa tujuan sejatinya. Poin kedua membahas tentang mudahnya terjerumus dalam perilaku menyimpang. Tanpa iman, seseorang tidak memiliki pengendalian diri yang kuat. Ia bisa dengan mudah melakukan maksiat, seperti korupsi, kekerasan, penipuan, zina, dan dosa lainnya karena tidak takut kepada Allah dan tidak mengharapkan pahala atau takut akan dosa. Jadi, orang yang mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang ini lebih sering menyepelekan kuasa Allah. Lalu yang poin ketiga, tidak memiliki pedoman moral yang jelas. Orang yang tidak beriman kepada Allah seringkali tidak memiliki standar moral yang tetap. Benar dan salah menjadi relatif tergantung pada hawa nafsu, budaya, atau kepentingan pribadi. Yang keempat, ancaman hukuman di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah akan menghadapi hukuman yang sangat berat di akhirat nanti. Ia tidak akan mendapatkan keselamatan dan tidak akan memperoleh surga yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi iman kepada Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada, Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Iman ini mencakup keyakinan terhadap sifat-sifat Allah yang agung, seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Bijaksana. Iman kepada Allah menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam dan menjadi sumber kekuatan spiritual dalam mengalami kehidupan. Orang yang beriman kepada Allah akan selalu berusaha taat, menjauhi larangannya, serta berserah diri dalam suka maupun duka. Nah, akhirnya sudah berada di ujung pembahasan. Terima kasih banyak sudah menonton, dan semoga apa yang dibahas ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami untuk dicerna bahwa Allah itu ada. Allah selalu ada untuk kita. Dan tugas kita adalah mengimaninya, taat kepada perintahnya,
Dan yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Terus berbuat baik dalam keadaan apapun, karena Allah suka orang yang saling membantu, yang suka berbuat baik kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.